Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fauzi dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Pembimbingan dan Konseling angkatan 2019. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknik dalam dunia konseling, yakni SFBC atau Solution Based Brief Counseling. Konseling singkat berfokus solusi. Nah, jadi SFBC ini merupakan pendekatan yang didasari oleh filosofi postmodern sebagai dasar konseptual pendekatannya. Pendekatan SFBC ini sering juga disebut sebagai terapi konstruksi atau konstruksi terapi. Nah, ada pula yang menyebutnya dengan terapi berfokus sosial atau solution focused terapi. Nah, tokoh dari pendekatan ini adalah Inso Kim dan Lev Desharres. Pendekatan SFBC ini lebih memfokuskan bagaimana masalah lain bisa diatasi, fokusnya pada solusi masalah dengan kurang memperhatikan sejarah masa lalu lain serta tidak peduli dengan bagaimana permasalahannya muncul. Jarak yang digunakan antara konselor dan konseli dalam SFBC diarahkan pada bagaimana sebaiknya fokus pada sosial dan mendiskusikan tujuan sebagai representasi dari solusi terhadap masalah yang dialami oleh konseli. Nah, pendekatan SFBC ini memiliki menekankan pada kekuatan sumber daya dan ketahanan individu yang berfokus pada solusi konseptual. Nah, konselor SFBC ini percaya bahwa konseli adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan pribadi penuh dengan mindfulness dan kemampuan atau sumber daya dalam menyelesaikan masalah mereka. Nah, selanjutnya orientasi atau tujuan konseling pada konseling SFBC ini bersifat unik karena tujuan konseling ditemukan sendiri dan dibangun oleh konseli untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah, tujuan konseling SFBC ini ialah membantu konseli mengambil sikap dan perubahan dari pembicaraan masalah menjadi pembicaraan yang berorientasi pada solusi, sehingga diharapkan dengan pembicaraan antara konselor dan konseli mempunyai kemampuan besar untuk mengubah situasi konseli sehingga mampu mengatasi masalahnya. Nah, untuk mewujudkan tujuan SFBC ini ada kriteria pengubahan yang dapat dilakukan konselor. Nah, antara lain mengungkapkan tujuan konseling dengan kata yang positif serta perumusan tujuan secara spesifik. Nah, yang kedua, statement yang dimunculkan konselor mengandung proses. Yang ketiga, memberikan statement atau pernyataan yang sifatnya praktis. Yang keempat, merangkum gagasan tentang kurunan waktu kini. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan bahasa konseli dan kendali penyelesaian masalah di tangan konseli. Dan selanjutnya, ada pun langkah-langkah dalam konseling SFBC ini meliputi konseli berusaha mencari tahu apa yang diinginkan oleh konselor, berusaha mencari tahu apa yang diinginkan oleh konseli. Nah, cari apa yang sudah konseli lakukan dan sudah berhasil serta dorong konseli tersebut untuk melanjutkan langkah yang benar. Jangan mencari patologi dan jangan berusaha memberi mereka label diagnostik. Jika yang dilakukan konseli tidak berhasil, dorong konseli untuk bereksperimen dengan melakukan sesuatu yang berbeda juga agar konseli tetap singkat dengan berusaha membayangkan setiap sesi seolah-olah adalah sesi terakhir dan hanya satu sesi. Nah, pendekatan SFBC ini memiliki beberapa teknik intervensi khusus. Teknik ini dirancang dan dikembangkan untuk membantu konseli secara sadar membuat solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, teknik konseling dalam konseling SFBC memunculkan pernyataan atau statement, pernyataan pengecualian,
yang pertama, pernyataan pengecualian atau exception question merupakan pertanyaan untuk mengarahkan konseli pada waktu ketika masalah tersebut tidak ada. Yang kedua, pertanyaan keajaiban atau miracle question, yaitu pertanyaan yang meminta konseli untuk mempertimbangkan suatu keajaiban, kemungkinan di mana depan saat masalah konseli tidak ada. Nah, terkadang pernyataan keajaiban digunakan ketika konselor belum mampu mengungkapkan yang diinginkan konseli, dan bisa juga digunakan untuk menjadi solusi sementara terhadap masalah yang dihadapi oleh konseli. Selanjutnya, pernyataan berskala atau scaling question, pertanyaan berskala atau scaling question. Nah, konselor menggunakan scaling question ketika perubahan dalam pengalaman seorang tidak dapat diamati dengan mudah, seperti perasaan, suasana hati atau mood, atau tujuan terlihat samar-samar, terlalu luas, atau berkaitan dengan aspek yang tidak terukur. Nah, pernyataan pemecah masalah atau coping question. Nah, ini merupakan pernyataan bagaimana konseli dapat mengatasi masalahnya di masa lampau. Dan yang terakhir, pertanyaan hubungan atau relationship question. Selanjutnya, jadi setiap pendekatan konseling mempunyai kelebihan dan kekurangan. Demikian pula dengan pendekatan SFDC ini. Adapun kelemahan dari pendekatan konseling SFDC ini adalah terkadang terapi bertujuan tidak secara tuntas menyelesaikan masalah klien, terbatas waktu yang menjadi orientasi penggunaannya. Nah, dalam penyerapannya menuntut keterampilan konseling dalam penggunaan bahasa, menggunakan teknik 32 teknik terapi yang berpikir atau main skill. Sedangkan kelebihan dari teknik SFDC ini berfokus pada solusi, fokus statement pada hal yang spesifik dan jelas, penggunaan waktu yang efektif, berorientasi pada waktu sekarang atau here and now, bersifat fleksibel dan praktis dalam menggunakan teknik-teknik intervensi. Nah, hal terakhir yang perlu menjadi bahan renungan bagi konselor adalah setiap pendekatan itu unik dengan karakteristiknya, sehingga sebagai konselor kita harus memilih pendekatan konseling yang sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseling kita. Nah, terlepas dari kelemahannya, konseling SFPC ini paling relevan dilaksanakan di masa pandemi. Konseling dapat dilaksanakan dengan cara daring, memerlukan waktu yang relatif lebih cepat, dan memperdayakan kemampuan konseling untuk menemukan solusi dengan kemampuan yang dimiliki, karena konseling adalah individu yang paling tahu kekuatannya. Ya baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai teknik SFPC. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selain dari saya Muhammad Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.